Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan firman Tuhannya bagi saudara. Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan ke-5, meterai ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan, untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara-saudara, dari susunan perikop ini, ternyata pada ayat 2 yang kita telah baca, saya akan sinkronkan nanti di penjelasan tentang 7 sangkakala ya saudara, karena ayat ini akan meluruskan ya atau menyambung, mensinkronkan penjelasan tentang 7 sangkakala. Kita mulai ayat yang pertama. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga kira-kira setengah jam lamanya. Perikop ini dimulai dengan di mana anak domba membuka meterai ke-7. Dan dikatakan terjadi keheningan di sorga selama setengah jam. Terjadinya keheningan ini sangat mencekam ya, daripada guntur dan kilat yang begitu kencang. Tetapi juga keheningan ini terlihat mencekam karena sebenarnya di sorga itu melantunkan pujian penyembahan yang dikatakan terus-menerus yang dilakukan di sorga. Tetapi ketika meterai ke-7 ini dibuka, maka dikatakan surga itu setengah jam, saudara, sunyi. Berarti akan kembali lagi masuk dalam pujian penyembahan yang dilakukan kepada Allah, saudara ya. Nah, saudara-saudara, ada beberapa pengertian dari keheningan yang dialami yang selama setengah jam itu, saudara. Ada beberapa teori terhubung dengan kesunyian ini. Para rabi mengaitkannya dengan periode untuk berdiam diri sambil membiarkan doa-doa orang kudus itu didengar. Ya, beberapa menghubungkannya dengan kitab-kitab di luar kitab kanon, yaitu 2 Esdras 7 ayat 29 sampai 31, karena ini kitab yang masih dibaca oleh para rabi, saudara ya, di mana keheningan adalah awal era baru ya, menurut kitab 2 Esdras pasal 7 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Tetapi ada juga yang lainnya mengaitkannya dengan beberapa bagian perjanjian lama di mana manusia harus diam di hadapan Allah. Ya saudara, itu ada penjelasannya di ayat Habakuk 2 ayat 20, Sefanya 1 ayat 7, Sakaria 2 ayat 13. Dan juga saudara, ada juga yang lain mengaitkannya dengan efek dramatis ya, bagi penghakiman internal ya yang akan datang atas orang-orang yang tidak percaya. Karena sebelumnya manusia sudah diberikan kesempatan, saudara, untuk mereka bertobat dan masuk dalam janji-janji Allah untuk mereka masuk dalam kehidupan yang kekal. Namun bukannya bertobat, malah firman Tuhan menuliskan di kitab Wahyu, mereka lari dari Tuhan. Mereka menyembunyikan diri. Di dalam Wahyu 6 ayat 15 sampai 16 dijelaskan, saudara. Saya sudah jelaskan Wahyu 6 ayat 15 sampai 16 di
video sebelumnya ya saudara. Karena inilah saatnya meterai terakhir dibuka dan penghukuman yang lebih dahsyat akan datang. Makanya seisi surga terdiam karena mereka mengerti betapa dahsyatnya murka Allah yang akan terjadi pada waktu meterai-meterai itu dibuka, saudara. Apalagi kalau kita nanti akan terus masuk dalam sangkakala ya, 7 sangkakala. Itu akan terus sampai akhir murka Allah, saudara. Dan ini memang luar biasa, sehingga dikatakan isi surga, saudara, setengah jam terdiam karena akan terbuka meterai yang terakhir, saudara, yang ketujuh ya saudara, yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai dengan 5 ini. Saudara, di dalam ayat 3 dikatakan, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Saudara, kalau kita membaca tentang mezbah yang ada di hadapan malaikat ini, dikatakan ada hubungannya, saudara, dengan yang erat dengan mezbah dupa atau penyembahan dengan terjadinya hukuman-hukuman oleh Allah. Dan sudah diterangkan dalam Wahyu pasal 5 ayat 8 sampai 14. Ya, sebelum terjadinya hukuman-hukuman ya saudara, itu dijelaskan. Nah, sebelum 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, semuanya itu didahului oleh penyembahan, saudara. Ya, penyembahan atau pujian kepada Allah. Nah, saudara, malaikat yang tidak memiliki nama ini menyampaikan doa orang suci itu kepada Allah. Yang harus dimengerti bahwa peran malaikat tidak boleh didefinisikan peran tertentu, saudara. Karena malaikat hanya melakukan tugas saja. Mereka tidak bisa menentukan, mereka hanya melakukan perintah saja, ya saudara. Karena harus ditegaskan, ya, bahwa doa orang kuduslah yang mempengaruhi Allah. Ya, bukan malaikat yang membawa doa-doa terus Allah terpengaruh. Enggak, saudara ya. Karena doa-doa orang kudus itulah yang mempengaruhi Allah. Malaikat itu berdiri di dekat mezbah. Ya, pengertian mezbah dalam kitab Wahyu adalah gambaran tentang surga. Wahyu pasal 6 ayat 9, pasal 9 ayat 13, pasal 14 ayat 18, saudara, itu menjelaskan demikian. Jadi penglihatan ini bukan tabernakel duniawi atau bait Allah di Yerusalem, tapi ruang takhta Allah di surga, saudara. Saudara bisa bandingkan di dalam Ibrani 8, saudara. Ya, 2 ayat terus ayat 9, Ibrani 9 ayat 11, ayat 24. Nah, mezbah itu bukan tempat persembahan korban, saudara. Sebab tidak ada binatang yang dipersembahkan di surga. Itu adalah mezbah pedupaan. Nah, mezbah pedupaan ini, saudara, di bait suci, kalau kita mempelajari tentang kemah suci dan bait sucinya Salomo, maka mezbah pedupaan di bait suci terletak di depan ruang Maha Kudus. Ya, tertulis di dalam Imamat 16 ayat 12, Bilangan 16 ayat 44, ayat 46. Mezbah dupa yang juga disebut mezbah emas juga terbuat dari kayu akasia. Ya, itu tertulis di dalam Keluaran 39 ayat 38. Bagian atas dan sisinya dilapisi dengan emas. Mezbah itu berukuran 44,5 cm kali 44,5 cm. Jadi berukuran kotak begitu ya saudara ya. Dan dengan tinggi itu 89 cm. Dan juga mempunyai tanduk-tanduk yang mencuat dari keempat sudutnya. Jadi dari empat sudutnya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu berbentuk kotak 4 ke bawah
89 cm. Seterusnya dikatakan 2 gelang emas itu dibuat untuk tempat gala-gala pengusung. Jadi ada ring di kiri kanannya saudara untuk gala-gala kayu penggotong itu saudara, kayu berbentuk panjang begitu dimasukkan untuk kalau nanti kali waktu akan dipindahkan tidak boleh dipegang saudara. Jadi kayu itulah yang nanti diangkat oleh 2 imam saudara, ya dipanggul begitu ya oleh 2 imam, karena memang perangkat-perangkat kudus itu tidak boleh disentuh saudara. Jadi waktu mengangkatnya sudah ada gelang-gelang yang sudah dibuat dan itu tinggal dimasukkan kayu dan akhirnya digotong oleh orang ya, oleh 2 orang saudara. Nah seperti itu. Nah dikatakan 2 gelang emas dibuat untuk tempat gala-gala pengusung ya, dari kayu akasia yang dilapisi emas. Gelang-gelang ini dipasang di bawah pinggiran emas pada sisi yang berseberangan. Jadi mezbah dupa terletak di dalam tabernakel saudara, ya di depan ruang Maha Kudus, persis di depan tirai ruang Maha Kudus. Sehingga dikatakan bahwa mezbah itu ada di depan tabut perjanjian. Nah, hubungan yang sangat erat di antara mezbah ini dengan tabut perjanjian itu secara jelas disebutkan dalam Ibrani 9 ayat 4. Saya bacakan firman Tuhannya. Di situ terdapat Ibrani 9 ayat 4, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah, saudara, di sini kita mengerti bahwa doa adalah korban bagi Allah. Doa orang suci dipersembahkan di atas mezbah. Secara kehidupan, kita barangkali tidak mempunyai korban, saudara, untuk dipersembahkan. Tetapi saat saudara dan saya berdoa, maka doanya akan dibawa, seruan doa kita ini akan dibawa oleh malaikat ke hadapan Allah. Kemudian, saudara, kita dapat melihat malaikat yang sama mengambil pedupaan dan dikatakan mengisinya dengan bara api yang diambil dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, saudara. Dan dikatakan ini adalah awal dari gemuruh dan gempa bumi yang mendahului bencana-bencana selanjutnya. Bara api dari pedupaan itu menggambarkan doa orang suci. Ya, dikatakan kembali ke bumi dalam bentuk murka, saudara. Gambaran ini, saudara, dapat dilihat, saudara, di kitab Perjanjian Lama, ya. Contoh di kitab Yeskel tentang orang yang berpakaian sutra yang mengambil bara api dari tengah-tengah kerub dan menebarkannya di atas kota. Wah, jadi diambil terus disebarkan di atas kota. Nah, itu saudara ada Yeskel pasal 10 ayat 2. Dan juga mirip dengan penglihatan Yesaya, di mana bibirnya disentuh dengan bara api dari mezbah. Yesaya 6 ayat 6. Sehingga perkataan Yesaya itu adalah perkataan yang berani, tajam, sehingga banyak menyakiti orang-orang berdosa. Pemimpin-pemimpin, imam-imam yang ngaku-ngaku nabi pada zaman Yesaya itu terketuk hatinya, saudara. Mereka merasa tersindir oleh perkataan-perkataan Yesaya yang jelas-jelas suaranya itu dari Tuhan. Mulutnya yang keluar perkataan itu benar-benar suara yang dari Tuhan. Sehingga penuh dengan kuasa, saudara, perkataan Yesaya itu. Bahkan setiap perkataan yang bersifat nubuatan bahwa akan terjadi ini, akan terjadi itu terjadi. Sehingga orang-orang Israel setelah kejadian peristiwa itu dan ternyata benar, mereka sangat menghormati Yesaya, saudara. Ya, jadi itu ada di Yesaya 6 ayat 6. Terjadinya fenomena ini, saudara, sering dikaitkan dengan kehadiran YHWH atau Yahweh, ya saudara. Nah, ini saudara penting, ya saudara, ketika mezbah itu dinaikkan, doa orang-orang kudus dinaikkan, doa saudara dan saya dinaikkan ketika saudara
mau berhubungan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, mencurahkan segala hati saudara kepada Tuhan, dikatakan Tuhan pasti mendengarnya selama kita berkenan di hadapannya. Berselancar dalam kebenaran. Amin.